Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera buat kita semua. Terima kasih, selamat siang kepada yang terhormat Dr. Dahlia, bunda saya, Dr. Merdi, dan para senior-senior saya yang sangat saya banggakan. Senang sekali melihat tetap bersemangat, berkualitas hidupnya, lincah-lincah, suaranya bagus-bagus, rapi-rapi semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Peter, yang akan membawakan presentasi tapi santai-santai saja ya, tentang terapi ozon. Baik, kita mulai. Peran terapi ozon sebagai ajupan atau terapi tambahan dalam membantu mencegah, mengobati penyakit dan mempertahankan kesehatan yang prima. Ozon gas alami, dia berada alamiah di udara bebas, jadi sekitar kita ini ada gas ozonnya juga, ditimbulkan oleh petir atau sinar UV. Pada waktu hujan, kemudian timbul petir, itu timbullah gas ozon, baru terjadi itu secara alamiah. Kalau konsentrasi kecil, dia akan segar. Seperti kita terapi ozon, kalau dalam dosis kecil akan membuat kesegaran tubuh, tapi kalau konsentrasi besar berbahaya, karena gas ozon itu bersifat korosif, merusak, seperti itu. Nah, tadi seperti Dr. Perdi yang katakan, ozon itu melindungi bumi dari radiasi ultraviolet matahari sehingga kita bebas dari radiasi tersebut. Terbentuk alamiah dari petir atau UV, kemudian buatan adalah dengan generator ozon yang sekarang kita pakai di klinik atau di rumah sakit untuk terapi. Ozon merupakan gas tidak berwarna dan berbau khas seperti kaporit, cepat berubah dari O3 menjadi O2 dan O. Itu kurang dari 20 menit, tidak dapat disimpan. Di kota yang berpolusi, konsentrasi gas ozon akan meningkat bersama dengan gas polutan lainnya. Jadi seperti di Jakarta, di kota-kota besar ya, itu gas ozonnya akan tinggi dan ini tidak bagus buat kesehatan. Pertama kali ditemukan oleh Christian Friedrich tahun 1840. Pada waktu Perang Dunia Pertama, ozon sudah dipakai untuk terapi pengobatan pada prajurit yang mengalami luka-luka akibat perang. Kalau dalam industri pun sampai sekarang masih dipakai gas ozon, dia dipakai untuk membunuh kuman, menghilangkan bau-bauan, mengoksidasi bahan organik seperti racun, DDT, dan lain-lain. Itu digunakan dalam instalasi air minum, air limbah, maupun pemutihan kertas dan kain. Nah, ini yang akan kita bahas, ozon medis atau kedokteran. Bahan bakunya yaitu oksigen murni, dia percampuran antara oksigen murni 95-99,95% dan gas ozon 0,05-5%. Jadi sangat kecil gas ozon yang kita pakai, jadi tidak berbahaya. Perbedaan ozon industri dan ozon medis, O2 digunakan kalau di industri itu udara bebas dikumpulkan, kemudian dipakai oleh industri itu, seperti untuk pengolahan limbah, pengolahan air minum. Kalau yang medis kita pakai oksigen murni yang di dalam tabung, konsentrasi kalau industri tinggi konsentrasinya, sedangkan ozon medis diatur sesuai dengan indikasi penyakitnya. Kalau di industri untuk membunuh kuman secara langsung, jadi begitu kuman kena ozon yang dosis tinggi, dia akan mati. Kalau di medis, dia bisa membunuh virus, termasuk COVID ya, bakteri, jamur, protozoa, itu secara langsung dan tidak langsung. Jadi mekanisme kerjanya, ini saya singkat aja ya, jadi ozon itu mengaktifkan metabolisme dari sel darah merah yang kita punya, kemudian dia meningkatkan suatu enzim, dan meningkatkan ATP. ATP itu sumber energi kita itu namanya ATP. Jadi ATP kita semakin banyak, kita semakin berenergi. Sehingga terjadi peningkatan pelepasan O2 sehingga saturasi oksigen meningkat. Nah, ini sangat bagus buat pasien COVID kemarin ya, yang saturasi oksigennya selalu rendah di bawah 85. Nanti saya bahas di belakang, kita juga kemarin mengadakan penelitian di Rumah Sakit Polri hampir 3 tahun kepada 680 pasien yang terserang COVID. Dan itu sangat membantu sekali, nanti saya bahas singkat di belakang. Meningkatkan kemampuan sel imun, menguatkan sistem imun, meningkatkan antioksidan sehingga glutathione peroksidasinya meningkat. Nah, ini yang ibu-ibu mungkin suka ya kalau di ozon karena kulitnya lebih cerah lagi karena meningkatkan glutathione. Jadi tidak usah perlu suntik glutathione. Dengan cara ini maka kemampuan ozon memiliki kemampuan membunuh virus, bakteri, jamur, regenerasi sel dan lain-lain. Dia juga bisa menghancurkan zat karsinogenik atau kanker. Zat pemicu timbulnya kanker, mengantisipasi radikal bebas yang diduga penyebab proses penuaan dini dan kanker. Meningkatkan oksigen darah dari jaringan tubuh sehingga memaksimalkan permajaan sel, ini bersifat anti-aging, sehingga mempercepat penyembuhan kalau ada luka.
Kemudian anti peradangan dan antioksidan yang kuat, yaitu anti kankernya yang kuat. Metode aplikasi ozon ada 3, yaitu mayor, minor, dan topikal. Yang mayor itu yang biasa kita lakukan, banyak pilihan sekarang itu dikeluarkan darahnya seperti kita donor darah. Kemudian kita ambil 50 sampai 100 cc, seperti kalau kita donor darah. Dari mesin ozon kita ambil gas ozon, lalu kita masukkan ke darah tadi dicampur. Kemudian dimasukkan lagi ke pasien. Itu berlangsung 15 menit, jadi aman, 1 kali pakai alatnya, steril, dijamin. Sedangkan kalau minor, kita lakukan seperti kita injeksi di lutut atau di jerawat atau di flek-flek di badan kita. Kalau topikal ini yang kemarin yang kita lakukan penelitian itu insuflasi rektal dan vaginal. Kemudian kalau untuk kantong plastik atau bag terapi ini untuk luka-luka diabetes mellitus itu bagus sekali, cuman sayangnya di klinik saya belum saya lakukan ini. Kemudian ada air ozon dan minyak ozon. Ini indikasi terapi ozon luas sekali, dia mencakup hampir semua disiplin ilmu kedokteran, yaitu memperbaiki sirkulasi darah, memperbaiki metabolisme oksigen, mengikat radikal bebas penyebab kanker. Kalau kita ada penyakit gangguan metabolisme seperti kolesterol, trigliserida, asam urat, gula darah bisa dibantu diatasi dengan ozon. Kemudian adanya gangguan sirkulasi darah di perifer maupun di sentral atau di otak, penyakit jantung koroner dan stroke. Kemudian penyakit virus banyak membantu, terutama pada waktu COVID-19. Ada hepatitis, sirosis juga bisa dibantu, penyakit jamur, keputihan banyak membantu ibu-ibu ini yang dengan keputihan sangat bagus sekali. Penyakit sistem imun, ada alergi, asma bronkiale, lupus, dermatitis, seboroik, dan lain-lain. Kemudian luka-luka yang sukar disembuhkan seperti luka diabetes atau luka di dekubitus di punggung ya, biasanya itu bisa dibantu dengan ozon. Menaikkan sistem imun, terapi penunjang untuk kanker, efek radiasi, geriatri untuk lansia, Parkinson, diabetes, radang otot, infeksi tulang, kemudian jerawat dan anti-aging. Efek samping ozon medis tidak punya efek samping yang berarti dan tidak menyebabkan ketergantungan bila diberikan dengan benar dan oleh dokter yang berkompeten. Kontraindikasinya yaitu intoksikasi alkohol akut, sedang serangan jantung. Memang pasti ya, kalau kita lagi serangan jantung pasti terapi apapun tidak boleh dilakukan, termasuk ozon. Kehamilan 3 bulan pertama, hipertiroid yang tidak terkontrol, kemudian kejang, tentu kejang, pada waktu kejang terapi apapun juga tidak boleh diberikan. Trombositopenia yang berat, alergi ozon. Nah, alergi ozon ini karena bukan ozonnya tapi karena ada pengencer darah di blood bag, di kantong darahnya itu. Nah, biasanya alergi itu, tapi jarang sekali dan defisiensi G6PD. Nah, ini sedikit review kegiatan kami kegiatan saya dan Pertosi waktu itu mengadakan penelitian di Rumah Sakit Polri terhadap 680 pasien COVID yang diberi ozon, terapi ozon. Ini adalah kegiatan pengumpulan data. Ini pasien-pasien dan tenaga kesehatan diberikan ozon secara rektal. Kenapa diberikan rektal? Karena supaya lebih pendek kontak antara pasien COVID dengan perawatnya. Kalau kita melakukan ozon darah sekitar 20 menit, tapi kalau ozon rektal atau vaginal hanya 5 menit, sehingga perawatnya juga risiko rendah untuk tertular COVID tersebut. Ini saya juga membawakan kemarin laporan kasus peran terapi ozon rektal untuk diabetes mellitus. Ternyata sangat bagus karena ozon tidak hanya menurunkan gula darah, tapi dia memperbaiki pabrik insulinnya di pankreas sehingga insulin bisa diproduksi lagi dengan baik, tapi tidak bisa langsung. Pelan-pelan nanti akhirnya menjadi membaik. HbA1c-nya yang kita jadikan patokan seperti itu. Ini adalah foto-foto di klinik ya. Ini darah yang sebelum ozon, sesudah ozon jadi lebih terang warnanya. Langsung kelihatan. Ini juga, ini sebelum dan sesudah ozon seperti ini. Darah merah yang terakhir itu secara medis ya Bunda ya, Dokter Merdia mungkin sudah tahu. Menandakan darah yang sehat kalau merah itu karena dia kaya akan oksigen murni yang dipakai untuk peremajaan sel, nutrisi dan lain-lain. Nah ini di klinik kegiatan ozon, juga klinik di ozon. Ini jadi ozon bisa buat anak-anak, remaja, orang muda sampai lansia. Ini juga kegiatan ozon di klinik. Ini klinik saya yang di BSD seperti itu. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya. Nanti kita diskusi sama-sama. Nah,
Nah, kalau lihat darah itu namanya mayor autohemoterapi, itu darah kita diambil 50 sampai 100 cc seperti kita donor darah diambil, tapi donor darah kan banyak ya 300 cc. Kalau ini cuma 50 dokter sampai 100. Kemudian dari mesin ozon kita ada generator ozon dari Jerman. Itu kita ambil gas ozon dengan dosis, lalu kita campur ke blood bag tadi, darah dalam blood bag, kita campur pelan-pelan mix, lalu kita masukkan lagi ke darah pasien. Sekitar 15 menit, seperti itu. Kalau rektal, isolasi rektal kita juga ada alat khusus, jadi seperti kalau kita masukkan selang khusus ya, selang khusus kecil tidak sakit, itu bisa untuk anak-anak dan pasien yang tidak bisa diambil darahnya, atau kasus tertentu dimasukkan ke rektal, kemudian kita masukkan gas ozon langsung ke situ. Seperti itu. Itu sangat bagus untuk pasien yang mempunyai gangguan hepatitis, liver, karena di rektal itu ada usus besar, ada pembuluh darah yang besar sekali, vena porta hepatica, dia langsung menuju ke liver. Jadi kalau ada fatty liver atau hepatitis itu langsung transit dengan ozon. Jadi nanti kita akan ngobrol bareng-bareng. Terima kasih.